Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di video ini saya akan menjelaskan tentang Research Allocation Algorithm GRADE di mata kuliah Manajemen Sistem Operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rinda Lisha Putri, bisa dipanggil Rinda dengan NPM 24082010031 di paralel A. Nah, pengertian apa sih pengertiannya Resource Allocation Graph? Yaitu adalah alat grafis yang digunakan untuk merepresentasikan alokasi sumber daya atau resource pada proses dalam sistem, terutama untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya deadlock dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Biasanya digunakan dalam konteks sistem operasi, manajemen proyek, cloud computing, dan optimasi jaringan. Nah, Resource Allocation Graph ini mempunyai komponen-komponennya. Yang pertama ada proses, yaitu digambarkan dengan lingkaran. Sumber daya atau resource digambarkan dengan persegi panjang. Age, panah, menggambarkan permintaan atau request, dan alokasi, assignment. Assignment H panah dari resource ke proses menunjukkan resource sedang digunakan oleh proses. Request H panah dari proses ke resource menunjukkan proses sedang menunggu resource. Fungsi Resource Allocation Graph yaitu yang pertama ada memvisualisasikan status sistem terkait alokasi dan permintaan resource. Yang kedua, mendeteksi kemungkinan deadlock dengan mencari siklus pada graf. Yang ketiga, membantu sistem operasi dalam mengambil keputusan alokasi dan preemptive resource. Vertex. Vertex terdiri dari dua jenis, yaitu resource dan proses. Masing-masing akan diwakili oleh bentuk yang berbeda. Resource digambarkan dengan persegi panjang dan proses digambarkan dengan lingkaran. Sebuah resource dapat memiliki lebih dari satu instance. Setiap instance akan diwakili oleh sebuah titik dalam persegi panjang. Aids Edge juga terdiri dari dua jenis, yaitu satu mewakili tugas dan lainnya mewakili menunggu proses untuk sumber daya. Algoritmanya yaitu, sistem akan menolak permintaan resource jika permintaan tersebut menyebabkan terbentuknya siklus pada graf, karena siklus menandakan kemungkinan deadlock, terutama jika setiap resource hanya punya satu instance. Instance itu yaitu titik yang berada pada resort yang digambarkan dengan persegi panjang. Jika tidak ada siklus, berarti sistem dalam keadaan aman, safe. Nah, di sini juga akan diberikan contoh kasus. Saya akan memberikan dua contoh kasus. Yang pertama adalah pada gambar tersebut, yaitu P1, P1 sedang meminta resource 2. Tetapi resource 2 sedang digunakan oleh P2 atau proses 2. Proses 2 meminta resource 1, tetapi resource 1 digunakan oleh P1. Digambarkan siklusnya, yaitu P1 tanda panah R1, tanda panah P2, tanda panah R2, tanda panah P1. Karena saling menunggu dalam satu siklus, ini menunjukkan potensi deadlock. Karena semua menunggu, jadi ini yang dinamakan deadlock. Contoh kasus yang kedua yaitu, nah, seperti yang dikatakan tadi, instance itu adalah titik-titik yang berada di persegi panjang atau resource. Nah, dalam contoh kasus kedua, proses digambarkan oleh lingkaran yaitu P0, P1, P2. Resource digambarkan oleh persegi yaitu R0, R1, R2, dan R3. Panah hijau merupakan assignment resource dialokasikan ke proses R0 ke P.
R0 ke P1, R2 ke P1, R2 ke P0, R3 ke P2, R1 ke P2. Panah merah merupakan request, proses meminta resource, seperti P0 ke R0, P1 ke R1, P2 ke R2. P0 meminta resource 0, tetapi P, P0 memiliki resource 2. P2 meminta resource 2 tetapi memiliki resource 3. Jadi, jadi siklus pada grafik ini yaitu P0 tanda panah R2 tanda panah P1 tanda panah R0 tanda panah P0. Deadlock terjadi di P0 dan P1. P2 tidak terlibat dalam deadlock saat ini, meskipun dia meminta resource R1 yang sedang dipegang P1. Kesimpulannya yaitu Resource Allocation Algorithm Graph adalah alat penting untuk memantau, menganalisis, dan mengelola alokasi resource secara efektif, baik untuk sistem operasi maupun sistem berbasis cloud. Dengan representasi grafis, sistem dapat mencegah atau menangani deadlock, menjaga kelancaran operasi sistem. Nah, cukup sekian materi Resource Allocation Graph. Dari saya, sekian. Terima kasih. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, mohon dimaafkan. Thank you.